Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rangga Fasanugraha, Rais Magistriana, Narindra Rara Nur Aziza, Septia Dwiyanti Wibowo, Muhammad Rizky Prayogi, dan saya Faris Fadli Makmun akan menjelaskan tentang simpan pinjam menurut syariat Islam. Rukun dan syarat simpan pinjam menurut Islam. Jadi orang yang berpiutang atau yang meminjami dan orang yang berutang atau peminjam memiliki syarat. Yang pertama adalah sudah balik dan berakal sehat. Yang kedua, tidak boleh meminta pembayaran melebihi pokok piutangnya. Dan yang ketiga, peminjam tidak boleh melebihi atau menunda-nunda pembayaran utangnya. Jadi, barang atau uang yang diutangkan atau yang dipinjamkan adalah milik sah dari yang meminjamkan. Jadi, pengembalian utang atau pinjaman tidak boleh kurang nilainya. Bahkan sunnah bagi yang berutang atau peminjam mengembalikan lebih dari pokok utangnya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna hiyarakum ahasinukum qadu'a." Sungguh orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang membayar utangnya dengan lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Contoh, pinjam meminjam atau utang piutang dalam koperasi biasanya dengan cara si peminjam atau yang berhutang membayar utangnya secara diangsur atau dicicil, misalnya selama 10 bulan, sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota koperasi. Setiap peminjam anggota koperasi dalam membayar cicilan pinjamannya setiap bulan harus membayar lebih dari pokok pinjamannya sebagai uang jasa. Misalnya, si peminjam meminjam yang kepada koperasi sebesar 1 juta rupiah. Cara pembayarannya dicicil diangsur selama 10 bulan. Setiap bulannya, si peminjam harus mencicil kepada koperasi sebesar Rp110.000, yang Rp100.000 sebagai pokok pinjaman, sedangkan yang Rp10.000 sebagai uang jasa. Peminjam melunasi pinjaman utangnya selama 10 bulan dan memberikan uang jasa sebesar Rp100.000. 1. Ariyah, simpan pinjam dalam Islam. Ariyah ialah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar zat barang tersebut dapat dikembalikan. Setiap sesuatu yang mungkin dapat dikembalikan dengan tidak merusak zat barang itu, maka boleh dipinjam atau dipinjamkan. Pengertian ariyah menurut bahasa ialah pinjaman, sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat, yaitu yang pertama menurut Hanafiyah, ariyah ialah memiliki manfaat secara cuma-cuma. Yang kedua, menurut Malikiyah, ariyah ialah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan atau tanpa imbalan. Yang ketiga, menurut Syafi'iyah, ariyah ialah kebolehan memilih manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya, supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Simpan pinjam dalam Al-Quran dan hadis. Meminjamkan sesuatu berarti menolong yang meminjam. Rasulullah SAW pernah bersabda, pinjaman wajib dikembalikan dan orang yang meminjam sesuatu harus membayar. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi, dan dikatakan dalam hadis hasan. Hukum simpan pinjam. Kaidah, jalan menuju sesuatu hukumnya sama dengan hukum yang dituju. Misalnya, seseorang yang menunjukkan jalan kepada pencuri, maka keadaannya sama dengan melakukan pencurian itu. Asal hukum meminjamkan adalah sunnah, seperti tolong-menolong dengan orang lain. Kadang-kadang menjadi wajib, seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Juga kadang-kadang haram, kalau yang dipinjam digunakan untuk sesuatu yang bersifat haram. Rukun ariyah yaitu ada 4. Yang pertama yaitu mu'ir. Mu'ir adalah pihak yang meminjamkan atau mengizinkan penggunaan manfaat barang pinjaman. Syarat mu'ir yaitu ahli at-tabarru, yaitu perizinan permanfaatan barang. Lalu berstatus sebagai pemilik manfaat barang meskipun tidak berstatus sebagai pemilik barang, sebab objek akad ariyah adalah manfaat bukan barang. Lalu ada mukhtar, yakni akad ariyah dilakukan atas dasar inisiatif sendiri, bukan atas dasar tekanan atau paksaan. Lalu rukun ariyah yang kedua yaitu musta'ir. Musta'ir adalah pihak yang mendapat izin penggunaan manfaat barang. Syarat musta'ir yaitu sah menerima hak melalui akad tabarru dan tertentu atau muayyan.
Lalu yang ketiga, rukun ariyah yang ketiga yaitu musta'ar. Musta'ar adalah barang yang dipinjamkan atau barang yang manfaatnya diizinkan untuk dipergunakan mustair. Syarat musta'ar yaitu memiliki potensi bisa dimanfaatkan. Lalu manfaatnya merupakan milik pihak mu'ir. Lalu permanfaatannya legal secara agama. Lalu manfaatnya yang memiliki nilai ekonomis atau maksudah. Lalu syarat musta'ar yang terakhir yaitu permanfaatannya tidak berkonsekuensi mengurangi fisik barang. Lalu rukun ariyah yang terakhir yaitu sikhat atau ijab dan kabul dari mu'ir dan mustair. Contoh kalimat ijab dari mu'ir yaitu saya meminjamkan barang ini kepadamu. Lalu ada juga syarat-syarat ariyah. Syarat ariyah yang pertama yaitu mu'ir berakal sehat. Dengan demikian, orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Lalu yang kedua, pemegang barang oleh peminjam. Ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan dan dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah. Lalu yang ketiga, yaitu barang musta'ar. Dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Jika musta'ar tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah. Macam-macam ariyah, dirinya dari kewenangannya. Akad pinjam meminjam atau ariyah pada umumnya dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ariyah muqayyadah, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat mengikat dengan batasan tertentu. Biasanya berlaku pada objek yang berharta. Sehingga untuk mengadakan pinjam meminjam diperlukan adanya syarat-syarat tertentu. Misalnya, peminjaman barang yang dibatasi pada tempat dan waktu tertentu. Jika ada perbedaan pendapat antara mu'ir dan musta'ir, maka pendapat yang harus dibenarkan adalah pendapat mu'ir, karena dialah pemberi izin untuk mengambil manfaat dari barang pinjaman tersebut sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, ariyah mutlaqah, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang tidak dibatasi. Melalui akad ariyah ini, peminjam diberi kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman tersebut, meskipun tanpa ada pembatasan dari pemiliknya. Contohnya, seseorang meminjamkan kendaraan, namun dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan tersebut. Namun demikian, harus disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Contohnya, tidak boleh menggunakan kendaraan tersebut siang, malam, dan pagi. Jika penggunaannya tidak sesuai dengan kebiasaan dan barangnya rusak, maka mu'ir wajib bertanggung jawab. Konsekuensi hukum ariyah. Setelah akad ariyah terpenuhi syarat dan hukumnya, selanjutnya akan menetapkan beberapa konsekuensi hukum, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, status akad. Akad ariyah bersifat tidak memihak, sehingga baik mu'ir atau mustair memiliki hak untuk membatalkan akad kapan saja secara sepihak. 2. Hak penggunaan mustair disesuaikan dengan perizinan pihak mu'ir. Sebab mu'ir adalah pemilik manfaat yang memiliki otoritas untuk membatasi penggunaan miliknya. Yang ketiga, hak memanfaatkan barang pinjaman atau musta'ar. Musta'ar dapat mengambil manfaat barang sesuai dengan izin pemberi atau pemberi atau orang memberi atau orang yang memberi pinjaman. Nomor 4, berakhirnya akad ariyah. Ariyah berakhir disebabkan oleh sebagai berikut. A. Salah satu pihak tidak lagi cakap hukum untuk melakukan akad ariyah. B. Diketahui salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak tasyaruf. C. Adanya penipuan terhadap kondisi barang. Dan yang terakhir D. Barang dikendalikan oleh orang yang meminjam. Terima kasih.